Perkenalkan, saya Nadia Rahadatul Aisy dengan NIM 21070101022. Saya berperan sebagai Aisy selaku pemeran utama. Hai, perkenalkan, nama saya Ayu Mawati, NIM 21070101002. Di sini saya berperan sebagai mamanya Aisy. Perkenalkan, nama saya Faiza Ramawati, bernim 21070101013. Di sini saya berperan sebagai adik Aisy. Perkenalkan, saya Nurul Fitria dengan NIM 21070101031. Saya di sini berperan sebagai teman virtual Aisy. Aisy adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang suka makan banyak. Akan tetapi, banyak orang-orang yang berkata Aisy terlalu kurus, krempeng, dan macam-macam. Hal itu membuat Aisy lama-lama risih dan tidak percaya diri, bahkan memikirkan perkataan mereka. Aisy mempunyai pikiran untuk makan lebih banyak dengan kalori yang lebih tinggi lagi. Namaku Aisy, hobiku makan. Tapi aku susah banget buat nambah berat badan, sampai orang lain selalu berkata, Woi, sorry. Pedot tak tulangmu, makan tau cek krempeng. Mosok sih aku kekurusan? Apa sih aku gak lemu-lemu? Aku lah bosen delokno wong terus. Kayak aku kudu mangan sing kalori dukur deh. Tut. Apa awakmu? Kenapa? Aku kesel loh, sering delokno wong-wong. Maneh? Bukannya yo sering. Astalah, bersyukur ae awakmu mangan akeh kan gak lemu-lemu. Enak lah daripada aku. Mangan titik ae wis nimbun lemak. Terus ya apa terusan? Terus aku kudu lapo? Wis kene lho, saiki tuku mangan, kok tak wangi tuku pisan nek kene. Aku sisane tak mangan. Gacoan gak sih level 8? Boleh. Di hari-hari selanjutnya, Aisy sangat tidak menjaga pola makannya. Makan es krim, minum minuman yang bersoda, snack yang berlebihan, makan gorengan dengan porsi yang banyak, Aisy sangat berusaha agar tubuhnya menjadi gemuk. Delok entah, minumanmu ku lho, makananmu barang ciki-cikianku gak sehat. Delok adikmu Faiza ku lho pinter, arek saiki ku olahraga. Makan makanan sayur-sayuran yang sehat. Kok kamu ngene iki lho nak, makmu besi iki. Mama iku karo. Aku iki ben lemu ngono lho, aku iki mau nambah berat badan ngono lho, ngerti gak? Mama aku karo kan aku dibully wong terus, aku delokno terus. Aku gak sok lemu kaya gara-gara papa, gara-gara turunane papa. Aku kaya pengen dipuja mbek wong ngono lho, Ma. Aku mau delokno terus, delokno krempeng, aku ya mau ngono lho. Wah. Lho, sapa sih yang ngomong anak mama krempeng lah elek? Kamu ku lho ayu. Ya tapi ayu mama sih. Ketika melihat berita mengenai bahayanya obesitas, Aisy mulai sadar akan bersyukur tentang dirinya dan tentang pola hidup yang sehat. Iya ya. Harusnya kan aku bisa lebih bersyukur. Setelah itu, Aisy mulai sering untuk berolahraga. Dia juga makan makanan yang sehat, sayur, buah, semua yang sehat dia makan. Dan dia sekarang juga rajin banget untuk bersih-bersih. Aku cantik. Aku baik. Aku bersyukur dengan diriku yang sekarang.
Aku bangga banget dengan diriku. Aku IC yang bahagia sekarang. Hai IC krempeng. Hai, biasa bos, suka nyelok kamu. Kan biasanya awakmu ya jan diceluk ngono kan panggilan khusus ke awakmu. Gak apa kurus. Aku lo sehat, aku bahagia loh aku saiki. Daripada ini awakmu deh sing diet. Program kayak dokter sana loh banyak. Nah, berdasarkan video ilustrasi sebelumnya, pengertian dari gratitude menurut Emmons dan McCloud menunjukkan bahwa kebersyukuran merupakan sebuah bentuk atau emosi perasaan yang kemudian berkembang menjadi suatu sikap, sifat moral yang baik, kebiasaan, sifat kepribadian, dan akhirnya akan mempengaruhi seseorang untuk bereaksi terhadap sesuatu atau situasi yang mereka hadapi. Aspek-aspek gratitude ada 4. Jadi menurut McCloud tahun 2004, yang pertama yaitu intensity. Intensity sendiri adalah kekuatan seseorang untuk merasakan rasa syukur dalam dirinya. Yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi adalah ketika seseorang merasa bersyukur setiap harinya, maka akan muncul kebaikan pada orang lain, di mana itu akan dilihat dari sifatnya kepada orang lain. Yang ketiga yaitu span. Span merupakan individu merasa banyak bersyukur terhadap berbagai hal dan aspek dalam hidupnya. Yang terakhir yaitu density. Density adalah mengacu kepada jumlah orang yang individu disyukuri atau suatu manfaat positif yang individu dapatkan. Jadi, gratitude itu akan memberikan manfaat positif kepada dirinya sendiri dan kepada hal-hal yang bisa individu itu syukuri. Ini ada 3 faktor-faktor menurut McCloud. Yang pertama ada positive effective trait and well-being, yaitu individu yang merasa mendapat bantuan dari orang lain, yang merasa dikuatkan, dipercaya dan dihargai, serta dapat meningkatkan rasa percaya diri dan merasa adanya dukungan sosial terhadap dirinya. Yang kedua ada proposial trait, yaitu bersyukur didasari sebagai suatu afek proposial karena itu adalah sesuatu respon terhadap orang lain yang membantu kesejahteraan seseorang dan pada gilirannya memotivasi terus munculnya perilaku itu sendiri. Yang ketiga ada spiritual trait, yaitu orang yang berterima kasih menyadari adanya kekuatan lain yang lebih tinggi dari manusia yang berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka secara umum. Sebagai emosi positif, gratitude itu adalah perasaan yang menyenangkan, perasaan yang khas, yang terwujud dari rasa syukur dan juga terima kasih yang muncul akibat adanya kebaikan dalam diri kita. Selain itu juga dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa rasa syukur tersebut mengurangi wujud judgment pada diri sendiri atau diri orang lain. Yang bersyukur itu lebih sedikit melakukan perbandingan dengan orang lain menurut Winata dan juga Andangsari pada tahun 2017. Rasa syukur sendiri itu mendorong seorang untuk lebih realistis dalam menerima keadaan dirinya. Beberapa perbuatan yang bisa meningkatkan gratitude. Yang pertama adalah persepsi akan adanya niat baik. Jadi seseorang berpersepsi bahwa orang yang akan memberi kita sesuatu itu adalah dengan ketulusan. Yang kedua yaitu persepsi bahwa sesuatu yang baik itu tidak dengan mudah dilakukan. Jadi ketika seseorang memberikan kita sesuatu, maka kita berpersepsi bahwa pemberian itu dilakukan dengan beberapa pengorbanan yang telah dilewati. Yang ketiga yaitu menganggap pemberian adalah hal yang bernilai tinggi. Beberapa manfaat ketika kamu mempunyai sifat gratitude. Yang pertama adalah memiliki kekebalan tubuh, dapat menahan rasa sakit, lebih sering olahraga, optimis dan semangat, mudah memaafkan, suka menolong, ramah dan mudah bersosialisasi. Badan yang ideal adalah suatu harapan bagi semua orang, termasuk salah satunya adalah IC. IC yang memiliki badan yang kurus, yang mana dia selalu mendapatkan judge dari orang lain mengenai postur tubuhnya yang dianggap cacingan atau kurang gizi, di mana judge tersebut membuat IC berambisi untuk menambah berat badannya dengan pola makan yang tidak sehat, perilaku hidup yang tidak sehat,
di mana dia itu berharap bahwa dengan cara itu dia bisa mendapatkan tubuh yang seperti dia inginkan. Tapi semuanya itu berubah saat IC mendapati bahwasannya tubuh yang berlemak dan tubuh yang obesitas itu juga tidak baik bagi dirinya. Akhirnya dia memulai hidup yang sehat, mensyukuri apa adanya dirinya, dan berterima kasih atas kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada dirinya. Nah, itu tadi video singkat kami mengenai tema gratitude yang berjudul I Am Perfect. Saya Faiza. Saya Aisy Saya Irma. dan dia Nurul. Jangan lupa bersyukur. Thanks for watching. Bye.